Hai nakama, Joy Boy The Library of Nika is here. Nah, perkembangan banyak terjadi di Pulau Egghead sekarang ini. Setelah para Gorosei Awakening di sana, Luffy sendiri sebenarnya bisa dibilang kewalahan menghadapi mereka secara langsung. Bahkan tak sedikit Luffy itu mengatakan jika kekuatan mereka itu sungguhlah gila. Nah, di chapter One Piece 1112-nya menjelaskan bagaimana salah satu yang tertinggi kekuatan Gorosei itu sempat dimunculkan loh. Siapa yang terkuat di antara mereka dan siapa yang tercepat? Nah, bagaimana pula nih peran Nika ke depannya setelah kita melihat beragam bocoran dari chapter 1112 ini sudah pada berterbaran terkait robot kuno sendiri. Sosok bayangan muncul di depan Marcus Mars itu dan juga kekhawatiran mengenai Jewelry Bonnie. Sementara itu pula Mugiwara sedang dipasang kabur dari kejaran para monster itu tadi. Nah, di sini cerita lengkap top secret nih mengenai para Gorosei yang mengamuk itu dan juga pertempuran gila di hadapan Luffy di final battle Egghead sendiri itu sedang berlangsung. Sang raksasa Nika mulai mengalami kesulitan. Well, ini akan sangat menarik ya. Yuk kita lanjutkan lagi ceritanya lebih dalam. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama. Ya, sebagai bentuk support kalian semuanya untuk channel ini ke depannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangan itu. Nah, setelah sebelumnya banyak yang menanyakan nih jika alasan para Gorosei sendiri sampai di Egghead itu pasti juga karena suruhan dari Im Sama kan? Rasa-rasanya nggak mungkin tidak ya. Im Sama pasti tak ingin kubu Mugiwara dan Vegapunk itu lolos dan bisa sampai ke Elbaf. Karena di sana bisa saja mereka itu melakukan strategi dan kebenaran-kebenaran terungkap tentang pemerintahan dunia sendiri loh. Itulah kenapa Gorosei Saturus yang turun duluan karena dianggap salah satu bagian terkuatnya. Tetapi setelah menghadapi Nika solo waktu itu Saturus sadar bahwa menghadapi Nika seorang diri bukanlah perkara mudah, apalagi kekacauan terjadi di sana nih, dan itulah kenapa dia memanggil para Gorosei lainnya untuk bertempur bersama. Aksi itu menjadi menarik lantaran para Gorosei itu awakening sob. Saint J. Garcia Saturus sebagai Yokai Kyuki, Saint Ethan Baron Nazuro sebagai kuda tengkorak itu, Saint Saber Jupiter sebagai cacing purba raksasa, Saint Marcus Mars sebagai burung ular purbakala, dan Saint Toman Valkyrie sebagai babi purba tersebut. Nah, perubahan ini ditandai aura menyeramkan dari mereka dan pertanyaan para fans, apakah mereka benar-benar pengguna mythical zone seperti Luffy ya? Atau kelimanya memang manifestasi dari roh iblis dan karena suatu hal berada pada tubuh seseorang itu? Itu yang menarik untuk ditunggu pembuktiannya. Sampai chapter 1112 ini berjalan nanti, hal yang paling ramai di kalangan para fans menyebutkan jika Ethan Baron Nazuro dianggap paling cepat di antara para Gorosei lainnya. Bahkan tak sedikit yang bilang nih Top Man Valkyrie memiliki haki raja yang paling menggetarkan di antara yang lainnya juga so. Tetapi untuk persoalan haki kita masih skeptis ya jika Valkyrie berada di urutan teratas. Kenapa? Menurut kita ya sob, jika para Gorosei sendiri mereka itu namanya bersumber pada data-data planet yang ada di universe kita, dari mulai Mercurius itu, Venus, Mars, Saturnus dan juga Jupiter. Jika melihat pula nih di era zaman para dewa-dewa Nordik, Yunani dan juga Romawi, malahan seharusnya Saturnus dan Jupiter ini yang dicap sebagai kasta paling tinggi untuk kalangan dewa ya. Jupiter sendiri juga merujuk pada Zeus dan juga Kronos nih. Kami pikir Saint Saber Jupiter punya haki raja yang lebih menggetarkan daripada Top Man Valkyrie. Nah, itu menarik untuk kita nantikan kebenarannya. Dimana chapter 1112-nya begitu seru nih, karena Luffy yang mencoba kabur ke Pulau Elbaf ini, dia sedang berlarian dengan Dory dan juga Brogy di hutan-hutan Egghead. Perjalanan mereka dihadang oleh beberapa militer, tapi dia tuh dilewati begitu saja. Tentu dong, para Gorosei sendiri akan benar-benar mengamuk di sini. Nah, validasi itu juga sudah diperlihatkan dengan dua Gorosei yang mengobrak-abrik area sekitarnya. Siapa mereka? Ya Ethan Baron Nazuro sob dan juga Marcus Mars. Mereka telah memporak-porandakan area sekitarnya. Ethan Baron menyerang para Seraphim membabi buta dengan kecepatan dan katananya itu. Bahkan dalam beberapa saat dengan kecepatannya itu, dia itu mendadak muncul loh dan mengejutkan Jewelry Bonnie. Ancaman itu sungguh nyata. Jika di sana ada Zoro, mungkin itulah momen yang mempertemukan dua orang pendekar pedang itu. Sementara itu Marcus Mars itu bertugas untuk menggagalkan rencana siaran langsung Dr. Vegapunk agar berhenti dan seluruh dunia tak mengetahui kebenaran-kebenaran tersebut. Marcus Mars di sini pada mode yokainya itu awalnya bingung di mana tempat penyiaran itu nih, tetapi dia mendengar bisik-bisik di area tersembunyi. Nah, Mars sendiri langsung melesat ke sana dan menyerang tempat tersebut. Ketegangan terjadi dan Vegapunk di sana terancam.
Nah, saat dia itu ingin menyerangnya lagi, Marcus Mars itu mendadak dikejutkan loh oleh kemunculan sosok misterius yang begitu kuat. Siapa dia? Tak sedikit menyebutkan jika orang itu adalah Monkey D. Dragon loh teman-teman. Dragon pastinya digadang-gadang kuat harus muncul ke Egghead sendiri karena Luffy putranya ada di sana. Kuma temannya juga berjuang di sana dan Vegapunk teman ilmunya itu terancam nyawanya nih dan pulau itu akan dilenyapkan. Rasa-rasanya jika yang muncul adalah Dragon itu menjadi momen epic selanjutnya ya dan kelanjutan besarnya itu nanti. Bahkan tak hanya untuk Gorosei tapi untuk para bajak laut Mugiwara itu sendiri. Ingat ya, dua orang yang sudah pernah bertemu dengan Dragon itu adalah Luffy putranya dan juga Nico Robin. Nah, momen chapter 1112 ini kita cukup yakin ya bahwa perubahan Luffy kemudian nikahnya itu masih bisa terjadi lagi meskipun sekarang dia terdesak, tetapi Luffy sendiri masih punya kekuatan khas dan kartu asnya yang belum dikeluarkan dan kita yakin soal hal itu. Mungkin berhubungan dengan robot tersebut dan dia menyimpan energinya lagi nih karena sebelumnya dia mengatakan jika pertempuran melawan Gorosei itu sungguhlah gila. Jika dia tak memaksimalkan batasan kemampuannya, mungkin sudah dari awal Luffy itu bisa kewalahan. Ditambah lagi sejak awal nih kecepatan cahaya seperti Kizaru mengacaukannya kan. Tetapi yang paling membuat Luffy kerepotan itu adalah para Gorosei sendiri teman-teman. Nah, apakah Luffy akan berhasil tepat waktu berkumpul bersama teman-temannya di balik kapal besar tersebut? Apakah dia akan beneran bisa lolos sampai ke Elbaf? Ya, peluang itu kemungkinan ada teman-teman, apalagi di perairan barat sana di dekat pantai sendiri sang robot kuno juga sudah muncul kan. Jelas dia mainkan peranan untuk membantu Luffy dalam misi krusialnya kali ini. Kita juga penasaran sih apakah mereka para kelompok Mugiwara akan tahu robot itu sudah bergerak. Jika Luffy berubah ke mode raksasa Nika mungkin akan bisa melihat. Tetapi yang jadi masalah apakah area mereka itu berdekatan? Kita tahu pula bahwa robot kuno yang sempat berteriak menyebutkan permintaan maaf dan panggilan kepada Joy Boy sendiri, tentu dong dia bangkit itu karena kekuatannya digadang-gadang karena Joy Boy di era ini. Ini tak lain ada pada energi Luffy itu sendiri pada mode Nikanya. Robot kuno itu memperlihatkan aura menyala-nyala di tubuhnya dan menunjukkan bahwa energinya itu telah bangkit dan hidup lagi. Ratusan tahun lalu hal serupa juga pernah dilakukan di Marijoa menghadapi para petinggi itu dan kini di Jabul terjadi lagi kan. Dia akan bertempur menghadapi para Gorosei dalam era ini di Egghead. Dunia baru benar-benar kacau kan sekarang ini. Gak tahu kenapa ya kita sendiri ngerasa bahwa makin kesini pihak pemerintahan dunia itu maupun angkatan laut bisa dibilang kian terdesak loh teman-teman. Mereka diincar oleh organisasi yang menargetkan para vice admiral maupun fleet admiral seperti Cross Quill yang dipimpin oleh trio mengerikan Buggy, Mihawk dan Crocodile. Selain itu mereka juga terus dirongrong oleh pasukan revolusioner dan sempat mengacau di Holy Land sana kan. Orang-orang dalam kubu Monkey D. Dragon itu sendiri mengerikan. Bahkan Kaisar Api Sabu tenar di sana setelah mengetahui kebenaran dunia itu sendiri. Ketambahan Gap sendiri hilang entah kemana nasibnya di Hachinosu. Kizaru juga sudah sekarat tuh, apalagi dia kena mental kan sekarang ini. Nafas terakhir mereka itu dalam kebanggaan menjaga nama harum pemerintahan dunia sekarang itu ada pada Gorosei. Tinggal masalahnya mampukah mereka mencegah Luffy atau enggak? Jika enggak bisa, bersiap saja nih, Morgan CS akan beritahukan informasi yang menyebar di seluruh penjuru dunia baru sekarang bahwa pemerintahan dunia dan Gorosei harga dirinya dibuat mati kutu di pertempuran panjang Egghead sendiri menghadapi Nika dan juga para sekutu tentaranya itu. Sepakat nakama semuanya. Terima kasih banyak ya telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja ya komentar di bawah ini dan kita akan usahakan respon di bawah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.